Selamat siang Bu, saya Bidan Maresti. Di sini saya akan melakukan konseling screening komplikasi pada masa nifas. Apakah Ibu bersedia? Ya Bu, saya bersedia. Baik, sebelumnya kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Sania. Oke. Alamat rumahnya di mana Bu? Di pertokoan Bu. Oke. Baik Bu, jadi pertama-tama di sini saya akan melakukan screening pada masa nifas. Nah, jadi saya akan berikan Ibu beberapa pertanyaan. Saya harap Ibu jawab dengan jujur. Dan jawaban ini akan menentukan apakah Ibu mengalami komplikasi atau tidak pada masa nifas. Baik Bu. Yang pertama, apakah Ibu merasa mengalami kenaikan berat badan atau obesitas? Tidak Bu. Oke, tidak ya. Yang kedua, apakah Ibu mengalami penglihatan kabur? Tidak juga Bu. Oke, yang selanjutnya, tekanan darah. Kapan terakhir Ibu memeriksakan tekanan darah Ibu? Belum lama ini sih Bu. Tekanannya normal? Ya, normal. 120/90. Oke. Baik Bu, selanjutnya apakah ada edema atau pembengkakan? Apakah Ibu merasakan adanya pembengkakan pada kaki atau wajah atau bagian tubuh lainnya? Tidak Bu. Terus protein urin Bu. Biasanya protein urin ini untuk memastikan apakah Ibu ada penyakit ginjal apa enggak. Nah, kira-kira itu normal enggak Bu? Iya Bu. Oke, lalu apakah Ibu mengalami nyeri ulu hati? Tidak Bu. Oke, baik. Lalu apakah Ibu memiliki riwayat preeklamsia atau eklamsia Bu pada saat hamil? Tidak Bu. Ya. Selanjutnya, apakah Ibu pernah melakukan operasi sesar? Tidak. Apakah Ibu pernah mengalami pendarahan pada saat bersalin? Tidak. Kemudian, apakah Ibu punya riwayat anemia berat? Tidak Bu. Selanjutnya, untuk TFI Ibu normal kan ya Bu? Iya Bu, normal. Apakah Ibu pernah hamil anak kembar? Tidak Bu. Oke. Kemudian untuk riwayat partus lama? Tidak pernah Bu. Riwayat ketuban pecah lama? Tidak. Apakah pada saat persalinan Ibu pernah menggunakan vakum forceps? Tidak Bu. Sisa plasenta tidak ada ya Bu tadi? Tidak. Baik Bu, jadi setelah menjawab semua pertanyaan, Ibu tidak mengalami komplikasi masa nifas sama sekali ya Bu. Sekedar informasi saja, saya akan menjelaskan komplikasi-komplikasi yang terjadi pada masa nifas. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu. Oke, baik. Komplikasi pada masa nifas antara lain yang pertama adalah pendarahan postpartum, di mana darah yang keluar melebihi 500 ml. Kemudian yang kedua adalah infeksi masa nifas. Nah, yakni adanya peradangan pada alat genitalia karena adanya bakteri yang masuk pada saat persalinan. Nah, gejalanya ini dapat berupa panas pada tubuh, kemudian denyut nadi yang cepat, uterus yang menjadi lembek dan kemerahan, kemudian payudara terasa sakit dan juga nyeri kepala. Kemudian penglihatan kabur seperti yang tadi saya tanyakan kepada Ibu. Kemudian lalu pembengkakan pada wajah atau bagian tubuh Ibu lainnya, biasanya di wajah atau kaki. Tadi tidak ada ya Bu. Kemudian demam, mual dan muntah, kemudian rasa sakit pada saat berkemih. Kemudian payudara yang terasa sakit dan juga merah. Kemudian kehilangan nafsu makan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian merasa sedih karena tidak mampu mengurus bayi sendiri. Apakah Ibu merasakan itu sekarang? Tidak Bu. Oke, baik Bu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum Bu. Oke, jadi kalau misalnya Ibu mengalami hal-hal yang tadi saya sebutkan, saya harapkan Ibu segera melakukan konseling kepada dokter atau bidan ya Bu, agar mendapat tindakan lebih lanjut. Baik Bu. Sampai sini Ibu mengerti ya? Paham Bu. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Belum ada Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu.